Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali dengan ta'awuz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang selalu melindungi kita semua dari goncangan kerakusan, dari kekuasaan kedengkian, dari kelemahan kesabaran, dari kekurangan rasa kecukupan, dari pencemaran kelakuan, dari kecenderungan membalas dendam. Segala puji bagi Allah yang selalu melindungi kita semua dari terlena dalam kelalaian, dari memberatkan diri di luar kemampuan, dari menganggap kecil kemaksiatan dan menganggap besar ketaatan. Segala puji bagi Allah yang selalu melindungi kita semua dari membiarkan setan menguasai, dari pemimpin yang menindas. Segala puji bagi Allah yang selalu melindungi kita semua dari tindakan yang sering kehilangan rasa kecukupan. Segala puji bagi Allah yang selalu melindungi kita semua dari penyesalan yang mengerikan, dari musibah yang besar, dari kecelakaan yang paling malang, dari ditolaknya pahala, dari didatangkannya siksa, dan dari kematian yang tanpa persiapan. Salawat dan salam insyaallah tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan juga kepada kita semua selaku mengikutnya sampai akhir zaman. Yang saya cintai Bapak Encang, juga Ibu Encang, dan yang saya hormati Bapak Haji Purwadi, dan yang saya hormati juga semua yang hadir. Insyaallah kehadiran kita ke Masjid An-Nur ini menjadikan datangnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah majelis taklim yang kita lakukan insyaallah menjadi kabar gembira untuk kita nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan apapun yang kita pintakan, yang kita cita-citakan, dan yang kita pintakan insyaallah selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya. Kita kedatangan komisaris dari Pertamina ya. Namun belum datang Bu ya. Jadi silahkan Ibu tempati tempat duduknya dulu ya. Nanti juga sebentar lagi Ibu akan datang ya. CEO dari apa? Dari Pertamini sebentar lagi datang ya. Jadi ya siap-siap aja Bu ya. Tema kita hari ini Bu ya, yaitu tentang apa? Tentang kata-kata yang baik dan kata-kata yang buruk yang bisa melemahkan tubuh kita. Ini Bu ya, ini hadis ya. Dalam surat Ibrahim juga ada, tapi panjang Bu ya. Karena kalau menggunakan tafsir Balaghah, itu satu ayat pendek itu bisa ada 100 pertanyaan. Sedangkan waktu saya tinggal 30 menit. Kita ke hadis saja dulu ya. Siapa yang mau baca hadis ini? Ibu ya di payun kosong ya. Maju ya Bu. Ya siap. Ya teh sepertos abdi wakos SMA Bu. Bangku di payun mah kararosong we. Nu pinuh nu mana Bu? Nah gitu. Kapayun. Kecuali nu dina kursi entong kapayun atos. Berat kursinya. Di tengah yang masih kosong di mana? Siapa yang mau baca hadisnya? Ayo, siapa yang mau baca hadisnya? Ibu semua. Ada Kuat teh? Alalit ya nya. Kada diagengkeun. Ageung teh Bu. Atau layarna caketin ka Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yu'minu billahi wal
Khair. Yes, Bu. Hadis lah, ini hadis ya. Auliyasmut. So. Emang enggak, Bu? Ibu artinya. Yang lain mengikuti ya. Ibu-ibu dulu, nanti bapak-bapak terakhir. Mangga Ibu pimpin. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Sekarang bapak-bapak yang mimpin Ibu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Iya, Ibu salam Ibu. Ibu Tutun. Tutun. Nah, kau beli terawang heula ya. Pamina-mina Ibu Tutun benten ya. Biasanya nih kelahiran 70. Oh, saleh. Kelahiran seberapa, Bu? 6. Oh, 6 atuh. Ibu nuhun atuh genep-genep disangka 70 mah. Ya, alhamdulillah ya. Kalau namanya Ibu Silpi ya, ada Ibu Silpi di sini? Biasanya kelahiran 2010 gitu tanya. Ya. Terima kasih Ibu Tutun ya. Bu Zaitun Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya, Tutun ya. Ibu Tutun itu suaranya membuat merinding, Pak ya. Betul, Pak? Ya. Kalau saya merinding dengan suara Bu Tutun tuh. Ya, bergetar. Kenapa? Mengingatkan kepada guru les vokal saya, Bu. Siapa? Ulan Jamilah. Ya. Terima kasih Ibu ya. Saya nilai dulu ya. Bapak-bapak luar biasa Bu. Ternyata walaupun 3 orang ya. Bapak-bapak itu energinya luar biasa walaupun 3 orang. Ini energi apa? Ini energi jatuh cinta. Ya. Walaupun di luarnya ibu-ibu walaupun ribuan, laleles. Kunaon? Inilah energi jatuh tempo. Leles ya. Iya. Kita lihat Bu ya. Tadinya saya mau lebih mendalam ya tafsiran hadis dengan pendekatan balaghah. Karena waktu sedikit, saya hanya menyampaikan ini saja, Bu. Lihat Bu di sini. Salah satunya Bu ya, kenapa Nabi memilih kata yasmut bukan yaskut? Arti keduanya sama diam, Bu. Kenapa pilihannya yasmut? Sok Bu, yang betul jawabannya umroh gratis. Ketemu di pintu Babu Salam. Kenapa Bu? Ya, kan Rasulullah itu milihnya yasmut, tidak uskut. Nah gitu. Mohon, ay uskut, diam. Nah. Yaskut, yasmut. Oh bedanya kap sama mim. Pinter Ibu tenan ya? Tenan. Bidara. Penting banget jawab. Amin. Kira-kira apa Bu? Ya. Gini Bu ya. Kalau yaskut, Ibu lagi bicara langsung diam. Kalau yasmut, Ibu diam saja. Diam kenapa? Karena penuh dengan kesadaran diri. Diam karena apa? Karena orangnya bijak. Itu yasmut Bu. Jadi yasmut itu bukan diam pasif, tapi diam aktif. Gara-gara apa? Gara-gara kesadaran diri yang sangat tinggi.
Ibu-ibu kan di dia sok anu nuju pangaosan sok diam we. Bari nyarandai kana tembok. Aya. Tunduh eta mah. Ya. Jadi Yasmut itu ya, diam tapi orangnya itu bijak. Ibu pernah tidak Bu? Ibu diam, saking kukeulna ibu diam. Mendoakan keburukan untuk orang yang menyakiti hati ibu. Pernah tuh? Sanu pernah ngacung? Ngacung? Ngacung teh ya? Jujur gitu reseplah bilang kan jujur. Iya Bu. Tapi itu jujur. Iya, anuan Bu ya. Amin. Mana mikna eta punten teh? Ibu saya tanya, peristiwa apa ketika ibu diam sambil berdoa untuk keburukan orang itu? Iya. Yang ibu rasakan. Dulu kenapa sampai mendoakan keburukan untuk orang itu? Nggak apa-apa Bu, ini berbagi pengalaman ya. Dan ini kan harus ada contohnya Bu. Udah Bu, entong nangis lah. Langsung aja Bu. Peristiwa ditinggal suami. Oh gitu ya. Peristiwa ditinggal suami. Jadi lebih diam. Lebih diam. Ya. Tapi kadang ada kesel, Kecewa. Gitu. Marah. Iya. kecewa. Ada semua. Lihat Bu ya. Tapi lebih baik diam. Lebih baik diam. Pernah tidak ibu kan sekarang sudah menikah lagi ya? Iya. Ya. Ibu disakitin sama suami sekarang. Ibu diam, masuk atau sering? Nangis. Diam. Diam. Diam, nangis, ngadoakeun kebaikan atau keburukan? Jujur. Nye. Nye baik keburukan tidak, jujur teh. Atau jujur nye. Bapak-bapak, lihat ibu ya, ibu-ibu ditinggalkan suaminya nangis. Saya tanya bapak-bapak ditinggalkan ibunya nangis atau kumaha? jujur aduh teh nyemgennya karena jujur di pasianti wadananya engke sakadabeuna anu etana ya engke haji engke ya lah adu utang tuh ya Bu Susi punten ka ato nyungkeun 50.002 ya Kalau nggak masuk Pak? iya nggak masuk tau nyeblak bebas ya lihat Bu ya diam saja. Kan gini Bu, lihat hadisnya ya. Kan hadisnya gini Bu ya. Khairan auliyasmut. Karena di awalnya ada khairan, maka diamnya juga bukan diam ibu pasif, bukan diam ibu sambil mendoakan keburukan, bukan. Karena di awalnya ada khairan, maka diamnya juga ibu mendoakan kebaikan. Kenapa? Karena di awalnya dengan khairan. Itu Bu ya. Jadi kalau orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, bicaranya akan selalu baik. Walaupun diamnya itu kebaikan untuk dirinya dan kebaikan untuk orang lain. Kenapa? Karena diamnya mendoakan orang lain. Ibu pernah tidak Bu? Ibu keluar dari rumah, aya nu dagang. Nu dagangna usia 80 tahun. Bari ngenenan putrana. Oh, 8 hiji moal, 18 juga nya. Ya. Punten Bu, dagangan teh laku. Oh, incuna. Nya tuh ngenenan incuna atuh 80 hiji tahun. Ya. Kadaluar. Aduh incuna bakal pingsan. Ya. Mulus. Ibu pernah tidak? Ibu keluar rumah, ada orang yang jualannya tidak laku. Kemudian ibu doakan. Pernah, kalau pernah itu kadang-kadang. Ini Bu ya, kalau ibu percaya sama Allah, percaya sama akhir,
ibu akan terus kemanapun ibu keluar. Contoh ya, ada orang yang lagi jualannya nggak laku, ibu doakan kebaikan. Ya, ada orang di jalan ngebut, ibu sok ambek, komo kenal pot netari, ambek, tah, nu kitu, tah. Kalau ibu percaya kepada Allah dan kepada hari akhir, ibu akan sumpah serapah atau mendoakan? Jujurna, sumpah serapah gitu tadi ya. Kalau ibu yakin sama Allah, ya Allah sing salamat anjeunna, sing disolehkeun. Ya. Kalau apa? Kalau ibu percaya sama Allah ya. Jadi kemanapun kita pergi, Bu, lihat di jalan pun ibu doakan ya, keselamatan untuk semuanya. Ibu punten Bu, ibu pami keluar kota sieun naon? Sieun cilaka. Ya. Ingin tidak pikiran itu hilang? Ingin tidak? Kalau ibu ingin pikirannya hilang, maka ikuti hadis Rasul. Berkata yang baik atau diam. Maksudnya apa? Doakan keselamatan untuk diri ibu, juga doakan keselamatan untuk semua orang yang sedang apa? Melakukan perjalanan. Itu sesungguhnya untuk apa? Menarik energi positif, Bu. Jadi ibu perjalanan teh nyantai. Aduh, punten punya kacapretan ieu nya. Jigong abdi, punten. Anggap we jigong Ustad mah barokah gitu. Ya. Saya tanya lagi, Bu, ya, di sini. Kenapa khairon? Ini kan nakiroh, Bu, ditankir, ya. Kenapa tidak al khairo? Gitu teh. Ya sok beda arti. Artinya gimana? Khairon bagus. Iya. Al khairon bagus juga. Iya. Tenan. Ya, ini namanya jaitun melanya karena ibu komen wae tenan. Ya, bagus. Ya. Ya. Kalau khairon itu dalam bahasa Arab kedudukannya nakiroh, Bu. Kalau al khair di awalnya ada alif lam, itu marifat. Kenapa Rasulullah memilih khairon, tidak al khairo gitu? Iya. Betul. Untuk perorangan. Apapun jawaban ibu pasti betul. Ya. Yang salah siapa? Saya. Kenapa? Banyak nanya. Ya. Pokoknya teh pasihan eta tah jaitun we lah. Ada yang lain? Sok jawab, Bu. Kapan saya nyalahin jawaban ibu? Nah itu. Kenapa saya banyak tanya ya? Biar hormon endorfin ibu muncul, keluar. Jadi jangan sampai ibu pengajian itu stres. Kalau stres, hormon kortisol yang keluar. Ini saya masih menerangkan ya dalam balagoh ya, pendekatan balagohnya belum menerangkan tentang neuroscience-nya. Ada, Bu? Taluk wae, Bu? Nya sok katingali nu taluk mah. Ya. Nu nyebut taluk tadi katingal. Kunaon? Seueur masalah. Ya. Lihat, Bu, ya. Kalau khairon, Bu, ya. Khairon itu tidak ada batasnya. Ya. Kalau al khair ada batasnya. Jadi ibu, kalau kata Rasulullah al khair tanpa khairon, ibu berkata-kata baik itu hanya pada besti. Ya. Ibu, kamu suh berkata-kata baik tak? Kamu suh. Kunaon? Mana nyebut benci? Ami, sok pami pasian mik. Mohon mik. Mohon nukin nami mik. Ya. Oh, kenapa mami? Kamu semuanya ngadoakeun. Betul, jujur. Kamu semuanya ngadoakeun. Awalnya begitu, kalau sama yang betul itu kita mendoakan yang tidak baik.
Tingalikeun sia. Awal. Awas. Setelah kajian di Najwa, Waduh. Ustaz Yusman, saya dipaparin 2 jutanya. Alhamdulillah, tapi betul Pak Ustaz kan nggak boleh bohong ya. Alhamdulillah setelah itu kajian, semua menjadi berubah sedikit demi sedikit. Walaupun tetap masih suka ada kegelian ya. Suka ada, kadang-kadang suka ada ini tadi. Ya Allah, saya tuh nggak bisa berdoa mendoakan dia yang baik sampai akhirnya saya bilang orang mah geus teu boga doa aja maneh gitu. Orang mah teu boga doa aja maneh udah kayak gitu. Seperti itu diam aja akhirnya gitu. Begitu. Iya, nuhun Bu ya. Artos ketika kan? Teh ai. Inten ya. Iya. Ibu engkenya soalnya ini lah. Enak deui 2 deui ya. Pak Haji punten Pak Haji. Iya, terus jujur ya, nu jarujur nu dipasih. Anu teu jujur moal. Ya. Ibu gini Bu ya, ketika menggunakan khairon, maka ucapan ibu harus baik. Bahkan lebih baik, Bu. Jadi khairon itu bukan sekedar baik. Kadarnya itu jauh lebih baik lagi. Jauh lebih baik lagi. Tidak hanya kepada anak, tidak hanya kepada suami, tidak hanya kepada saudara, tidak hanya kepada tetangga, hatta kepada musuh juga harus berkata baik. Jadi entong dipilihan. Asok Bu angkat tela eta ti sobi di mana? Di musuh. Di musuh mah pareuman. Ya. Ibu jujur Bu, ibu sok milah-milah ketika berbicara kepada musuh. Kabesti kieu, ka musuh kieu. Ya, bagusnya. Ibu ngacung teh pasien itu bidara weh. Soalnya ngacungnya setengah. Kalau ngacung lagi ya benten deh ya. Dibalik itu. Jadi Bu ya, diamnya saja mendoakan berarti bicaranya juga kebaikannya dahsyat luar biasa, melebihi standar siapapun bicara kebaikannya. Hebat bunyi, hatta kepada musuh saja harus berbicara yang baik. Kak Jokowi kumaha? Kak Prabowo. Nya doakeun atuh nya ngan nya sok. Nya doakeun tah sing kenging hidayah, sing soleh gitu. Sing lawan Bu. Oh, bener. Sugante sing enggal ka surga. Ya, kita kapan-kapan Bu ya, kita lanjutkan. Soalnya di sini Bu, kalau menggunakan balagoh, kenapa Rasulullah menggunakan man gitu? Iya. Padahal tanpa man juga bisa. Ya. Kenapa pilihannya ya? Man kana yu'minu gitu Pak. Kananya itu kan, kananya itu fi'il mudhari. Kenapa mesti ada fi'il mudhari di awal? Kenapa? Yu'minu ya. Yu'minu itu kan fi'il madi. Kenapa fi'il mudhari baru fi'il madi? Kenapa tidak dibalik gitu? Itu lami punya keira-ira ya. Sekarang kita berdasarkan ilmu otak ya. Ini Bu ya. Ketika ibu berkata yang baik ya. Contoh boleh ya. Ibu sering zikir, sering berkata-kata yang baik. Itu di dalam otak ada namanya amigdala. Amigdala itu otak emosi. Otak emosi di belakang Bu. Ya. Otak bagian depan namanya prefrontal cortex. Ya. Ibu punten Bu, ibu pernah tidak ibu makan ya, ngalebatkan ke telinga? Kenapa? Kenapa masih ke mulut Bu? Ibu kan namanya ya ngaleutnya.
Bios tuh bagi-bagi gitu. Kenapa ibu makannya ke mulut? Hah? Oh, makan ke mulut bukan pada tempatnya. Oh ya. Kenapa ibu masih makan menggunakan ini ke mulut? Tangan sama mulut. Tidak dimasukkan ke mana? Telinga atau karena mata? Oh, karena di mata kayak mulut. Ada. Kenapa ibu bisa refleks seperti itu? Ya. Karena gini bu, otak prefrontal cortex-nya masih jalan. Tapi lama-lama otak prefrontal cortex itu tidak jalan bu, lama-lama. Sehingga apa? Sehingga ibu lupa memasukkan makanan ke dalam mulut. Jadi kenapa bisa seperti itu? Bisa ketika kita sering berkata-kata buruk. Berkata-kata buruk merusak prefrontal cortex, otak bagian depan. Ya. Kalau sholat suka rupa-rupaan. Sholat lupa rokaan sholat. Itu terganggu prefrontal cortex-nya, Bu. Ayat. Oh, setengah 11. Disilap bunyi. Silap. Yuk, ya. Ya berarti sampaikan kan benci nuhun gitu. Ya, amin. Jadi gini Bu ya. Kita lihat dulu gambar otaknya ya. Nanti contohnya ya. Contoh saya perlu beberapa orang ke depan. Nah gini Bu ya. Ini prefrontal cortex. Gambil Bu, menentukan posisi prefrontal cortex itu di depan. Maka ibu cakap tarang nak. Tarang begini ini. Ai tarang Bu mak. Oh, oke. Sok cakap Bu. Anu tenyagap bermasalah lah prefrontal cortex na. Oh. Cakap yuk 1 2 3 prefrontal cortex. 1 2 3 mau dibimbing, mangga. 1 2 3. Nah, berarti masih jalan. Belakang ya. 1 2 3 amigdala. 1 2 3. 1 2 3. Ya. Aino ditutupan ya nanti nenona. Oh ya dia mah kelek bararase gitu. Ya, ya. Tadi ya. Iya. Ibu-ibu aya nu prefrontal cortex teh naon? Ya. Ketinggalina bumina caket hansip. Ya, bapak-bapak prefrontal cortex teh naon? Berarti di antara tilu ya aya nu head gitu dengan mana? Ya. Ini Bu ya, ketika ibu ya berkata-kata buruk, yang terjadi apa? Amigdala ibu aktif. Ketika amigdala ibu aktif, merusak prefrontal cortex. Prefrontal cortex itu yang menyebabkan kita tahu mana yang benar dan mana yang salah. Semakin ibu berkata-kata baik, semakin ibu selalu mendoakan orang kepada orang dengan diam, tapi ibu mendoakan semuanya. Prefrontal cortex-nya semakin bagus. Nyek tahu lah. Prefrontal cortex. Prefrontal cortex. Ibu pada ngapalkan eta teras atau nu sanes mah? Ya. Jadi luar biasa Bu ya. Hadis itu, ini baru hadis Bu. Bukan Al-Qur'an. Apalagi Al-Qur'an. Ya, kita lihat Bu. Ketika ibu berkata-kata buruk, ya. Yang terjadi apa yang rusak? Kira-kira Bu. Kan sudah jelas ya, prefrontal cortex-nya itu sudah jelas rusak. Hati, mental, hatinya. Ya. Perilaku. Betul. Ada lagi yang lain? Pemikiran. Betul. Sok naon lo ya Bu? Sebutkan lah. Tong asa-asa Bu. Ya. Jadi gini Bu ya. Ketika ibu berkata-kata buruk, terus berkata-kata buruk, ibu mendoakan keburukan untuk orang lain. Yang terjadi apa? Enggak. Di otak maksud saya Bu. Bisa jadi.
Ada yang lebih tepat? Bagus ya. Ibu gini Bu, ibu punten. Mun kehel ka suami, punten ya. Ya suami sok pika keheleun atau sering pika sebeleun? Hah? Oh dua nananya atuh dua nana can pika keheleun pika sebeleun. Ya. Punten Bu. Mun pika keheleun, jujur ya tentang pencitraan. Mun ibu pencitraan berarti ijazahna palsu. Kata-kata ibu bagus atau buruk? Mun kehel jujurna jelek. Iya. Jangan pencitraan. Nya ibu mah jujur, anu sanes pencitraan. Ibu unggul nu jujur saudara. Oh jadi mun ibu kehel mah astagfirullah ayahna uyu teh jam 12 wengi wae gitu. Ya, tidak ya. Jadi Bu ya, ketika ibu berkata-kata buruk, otak itu akan mengeluarkan hormon yang namanya hormon kortisol. Hormon kortisol itu melemahkan saraf ibu. Hormon kortisol ketika dikeluarin terus, ya ibu berkata-kata buruk terus ngadoakeun keburukan terus, yang terjadi apa? Yang terjadi hormon epinefrin keluar sehingga darah rusak. Ya. Darah rusak macam-macam, bisa mengental, iya, bisa tensi naik terus, bisa rendah terus, ya, macam-macam. Ibu bisa jadi punya pabrik gula, ibu juga bisa jadi pengusaha peternakan sapi. Nawan eta? Peternakan sapi, lemak. Ya. Jadi hati-hati, ya. Karena ibu sekali berkata-kata buruk merusaknya 5 jam. Tidak berani berkata buruk kalau dalam hati Hanya di dalam hati saja. Mau dikeluarkan ataupun di dalam hati 5 jam merusaknya Bu. Bayangkan berkali-kali. Itu Bu ya, itu berkata-kata buruk. Saya terakhir nanya nih, siapa di sini yang masih sakit hati dengan mantan? Hah? Oh mantan sakit hati berarti ibu sumber penyakit hati nah. Kita lihat ya ibu, lihat ya ini luar biasa ini ya. Ini nggak masuk ya. Kalau udah di ini tos ini gua beli tos di kayak sekedapnya tos di save tadi lah. Nanti kita lihat contohnya Bu ya. Sekarang saya ingin dijelasin dulu ya, biar ibu nantinya paham. Ini aja. Ibu, saya boleh baca iya. Ibu tadi atas tacan baca, teh pasien teh. Pasien. Ibu. Anu jilbab teh. Alladzina yunfiquna fi sarai wad-dharai wa qadirina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Artosna Bu. Yang lain sama-sama sekarang ibu mimpin ya. Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan.
Lihat Bu ya. Ibu lihat. Yungfikuna ya. Kenapa ketika yungfikuna, ketika berinfak, Allah menggunakan kata kerja. Kata kerja di sini pilihannya kata kerja fi'il mudhari. Kenapa ketika Allah berkata al-kaziminal ghaiza, menahan amarah, dan wal afina aninas, ini al afina aninas, memaafkan, menggunakan kata benar. Padahal bisa saja Bu, semua kata kerja bisa. Kenapa pilihannya berbeda? Yang udah ikut pengajian saya jangan ngacung ya. Katingali, hayang kanging 50.000. Ibu ya, yang ikut pengajian saya jangan dulu ya. Cuma kemarin pernah saya sampaikan. Ibu, kenapa? Ketika berinfak, pilihannya kata kerja, dan kenapa? Ketika menahan amarah, memaafkan, itu menggunakan kata benar. Ya. Oh. Ibu no apal, untuk ngacung, tapi harewasannya udah dikit. Ya. Ini Bu ya, ini namanya tafsiran pendekatan balaghah. Jadi kalau pendekatannya balaghah, ini Bu bisa ini. Kenapa harus ada alazina, orang-orang yang? Padahal tanpa alazina, orang-orang yang itu dihilangkan juga bisa Bu. Langsung saja yungfikuna itu bisa. Kenapa di sini menggunakan fi, Bu? Ya. Kemudian kenapa di sini menggunakan wa? Padahal summa, menggunakan summa bisa. Menggunakan summa atau fa ya. Summa itu kemudian atau fa maka bisa. Kenapa Allah pilihannya wa? Nih, wal kadziminal ghaiza wal afina aninas. Kalau menggunakan fal kadzimin bisa, sumal kadziminal bisa, fal afina aninas bisa itu. Kira-kira kenapa? So, mending ngahulang. Karena ketika ibu ditanya ngahulang, itu tadi yasmut, diam, ibu sadar diri karena bijaksana, cicing. Padahal cek bahagia tetap ibu-ibu nu jeung ngeblank. Jadi gini Bu ya. Ya. Ini tuh sambungannya ayat 133. Ayat 133 itu menjandikan apa? Menjandikan bahwa ciri-ciri orang yang bertakwa, Bu. Lihat Bu, ya. Ketika menggunakan yungfikuna, kata kerja paitan tacan apa? Tacan, ya. Ketika menggunakan kata kerja yungfikuna, ya. Yungfikuna itu kan berinfak itu menggunakan kata kerja. Kenapa? Karena berinfak itu sifatnya temporer, Bu. Berinfak kapan? Alladzina yunfikuna amwalahum bil-lail wan-nahar sirran wa 'alaniyah falahum ajrun 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Berinfak itu kan temponya ada. Kapan? Malam dan siang. Itu. Berarti ada temponya. Ibu saya tanya, siapa yang kalau sudah berinfak, ibu beres urusan, itu inget deh. Siapa yang ibu berinfak inget wae ngacung, nu inget wae ngacung. Ibu berinfak inget wae ngacung. Ibu berinfak terus lupa tidak ingat ngacung. Nah, iya jujur, betul. Karena apa? Ketika berinfak, ibu sudah lupa. Jadi itu kenapa menggunakan kata kerja. Tapi lihat Bu, wal kaziminal ghaidz wal 'afina 'anil nas. Menahan amarah. Memaafkan kesalahan orang lain. Ibu masih ingat tidak? Ibu punten Bu, masih ingat tidak kepada orang-orang yang menyakiti hati Ibu? Ingat tak? Siapa yang masih ingat ngaco? Jarujur kieu ngaji teh resep. Ya, curhat dong.
Siapa ibu ya, punten ya, saya tanya lagi. Siapa yang sakit hatinya? Sakit banget. Di sini, kan ieu, kan atur, kan segala. Gara-gara apa? Pengkhianatan cinta. Ngacung mana? Oh. Tapi katinggalinya tengah cunggen udah yang cinta mah katingali. Ya. Ibu lihat Bu ya. Kenapa menggunakan wa, Bu? Kenapa tidak menggunakan suma kemudian? Ini Bu maksudnya di sini. Ya di sini. Wal kaziminal ghaiza wal afina aninas. Di sini bisa menggunakan sumal. Sumal kazimina al ghaiza sumal afina aninas. Kenapa pilihannya wa? Tidak suma. Suma itu kemudian, Bu. Wa itu dan, kalau bi dengan. Bibi, di dia disebut bibi, artinya dengan begitu. Ya. Gini Bu. Kenapa Allah ketika berbicara menahan amarah dan berbicara memaafkan kesalahan orang lain menggunakan wa'atof? Itu menandakan bahwa itu harus masuk ke jiwa raga ibu. Menahan diri dan memaafkan itu harus jadi sifat diri, Bu. Sifat diri yang melekat selama-lamanya, tidak boleh hilang. Kenapa? Ibu, punten Bu, berat mana sih infak sama memaafkan? Maafkan. Kenapa sok kadang inget wae? Kamu mantan. Nikah jeung leuwih geulis, leuwih beunghar. Ya. Kamu mantannya resepnya PJKA. Apal Bu? Pencari janda kaya. Padahal di dia geus PDI di dia teh Bu. Awal PDI pencari duda imut. Ya. Ini Bu, ya. Kenapa Allah ya menjadikan menahan amarah itu menggunakan wa, memaafkan juga menggunakan wa? Karena ketika kita sudah memaafkan, suka ingat lagi Bu. Maka itu harus jadi darah daging memaafkan itu. Tidak boleh memaafkan itu temporer. Tidak boleh sesaat. Harus selama-lamanya. Dan harusnya, harusnya. Tidak non. Ya. Maka ciri dari orang yang bertakwa, dia itu kalau menggunakan suma Bu ya. Kalau menggunakan suma, ciri yang orang bertakwa itu dia berinfak, setelah berinfak dia memaafkan menahan amarahnya, kemudian memaafkan kesalahan orang lain. Jadi ada urutan. Tapi ketika menggunakan wa, itu satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Jadi tidak boleh ibu abdi orang bertakwa. Kenapa? Rajin berinfak. Tapi memaafkan susah, itu bukan orang bertakwa. Orang bertakwa itu rajin berinfak dan rajin terus-menerus memaafkan kesalahan orang lain. Dia disakiti, dia doakan kebaikan untuk orang lain, untuk orang yang menyakitinya. Dia disakiti, dia berbuat baik kepada orang yang menyakitinya. Itulah ciri dari apa? Ciri dari orang berinfak. Ibu eta tong palahun-lahun dia aya kursi keneh, Pak. Ibu aya kursi atuh da seueur keneh di panitia punten pasian kursi. Ya teteh digigireun naon namina teh? Skincare naon gitu teh. Aduh naon eta namina teh? Dispenser, ya. Teh. Oh gitu nya. Mun teh kursi abdi kayak kosong, ibu make di kursi abdi mangga teh sare. Ya gentasan. Ibu gini Bu, ibu rajin berinfak tapi masih susah memaafkan kesalahan orang lain. Ingat terus, ibu bukan orang bertakwa. Ya. Kemudian Bu, ketika ibu ingat tentang orang yang selalu menyakiti hati ibu, yang rusak apa di otak ibu? Kira-kira? Yang rusak apa? Amigdala ibu. Ya, jadi yang ini Bu, yang dirusaknya prefrontal cortex, amigdalanya reaktif banget. Karena amigdala itu otak emosi, sangat reaktif banget. Menutup apa? Menutup ibu, merusak prefrontal cortex. Jadi ibu susah
ke mam teh bukan ke mulut lagi, ke mana? Telinga. Ya, punten Bu, Ibu sok ningal anu ya, anu pipis disangka di WC, pek teh dina kompor. Nah, itu kenapa bisa seperti itu? Karena prefrontal cortex-nya bermasalah. Ya. Galila.com ya. Jadi Ibu ya, hati-hati. Kenapa Allah menginginkan kita untuk memaafkan kesalahan orang lain? Sudahlah, maafin. Agar Ibu sehat. Itu menyehatkan apa? Menyehatkan prefrontal cortex, Bu. Jadi otak bagian depan Ibu sangat sehat sehingga apa? Sehingga bisa menguasai otak emosi. Jadi otak emosinya bisa dikendalikan terus-menerus. Ketika otak emosinya dikendalikan terus-menerus, Ibu sehat. Kita contoh sekarang ya. Contoh Budiah Kapayun. Ibu ibadah ke depan yuk. Ini Ibu ibadah Kapayun, ayo. Ayo Ibu ibadah. Ayo. Ini namanya Ibu ibadah. Ayo Bu, calik ini deh. Tenang. Ini namanya Ibu ibadah. Karena tiap jam 2 malam ibadah terus. Ibadahnya apa? Dibangunkan suaminya. Pada ngawas tahajud, salat, dan lain sebagainya. Welis, Bayan. Ya, pokoknya jaitun, pokoknya kapayun. Ya. Cok. Ibu ya. Tadi Ibu, ketika kita selalu sedih, ya, menyerang apa? Otak mengeluarkan apa? Hormon kortisol. Contoh ya, kan kata Rasulullah, khairan, berkata baik terus menerus. Berarti kan orangnya itu harus optimis terus, Bu. Ketika Ibu sakit, saya tidak akan sembuh. Kata tidak di otak menyebabkan apa? Menyebabkan hormon kortisol itu banjir di tubuh Ibu. Saya maaf apa tidak? Saya marah remuk. Ketika Ibu merendahkan diri Ibu sendiri, hormon kortisol banjir di tubuh Ibu, akhirnya apa? Saraf jadi lemah. Saraf lemah merusak organ tubuh, merusak sistem apa? Darah, susunan darah jadi rusak. Saya baca Bu penelitian di Jepang ya tentang gula darah. Ternyata ya awalnya itu bukan dari makanan. Awalnya dari apa? Dari kesedihan yang tidak bisa dikendalikan. Punten, saha di sering sedih. Ngacung, jujur we. Ngan mau pasien da seueur nu ngacung mah. Ya. Ya Bu, jadi harus dikendalikan. Ya. Memang tidak bisa dihilangkan itu, tapi hanya bisa dikendalikan. Siapa yang berkata bisa dikendalikan? Allah Bu di dalam Al-Qur'an. Ya, kapan-kapan kita bahas ayatnya. Sekarang ya. Kekeliangan? Cana naon nih kekeliangan. Sebentar nih Budia sebentar ya. Punten ya, Budia, punten. Budia bayangkan tentang kesedihan, tentang kekecewaan. Ya, 1 menit saja. Bayangkan orang-orang yang pernah menyakiti hati Budia. Bayangkan kekecewaan Budia, bayangkan kesedihan Budia, ya. Pokoknya bayangkan pikiran-pikiran negatif. Siap ya? 1 menit saja. Siap? Tangannya gini. Siap. Ibu ninggalin kali itu untuk nelika abdi. Nah, abdi mah tetep ditinggali abdi beki jiga aldebaran. Ya. Koma jarak 100 meter. Siap? Lihat ke sana. Diperem Budiahnya. Tapi bayangkan kesedihan terus-menerus, kekecewaan. Nanti, punten ya, tangan Budia ada yang menggerakkan ke bawah, ya. Ya. Pokoknya kalau tangannya kalau bisa ditahan, kalau tidak juga nggak apa-apa, ya. Karena kekuatan tangan atau organ tubuhnya itu berdasarkan pikiran kita. Siap ya, 1 menit. Perem. Bayangkan tentang orang-orang yang pernah menyakiti Ibu dia. Pokoknya bayangkan, aku mah ya Allah
Ini kayak gitu lah ya. Pokoknya yang membuat Budiah kecewa. 1, 2, 3 mulai. Ya, 30 detik lagi. Bu Elis. Oke, nunggu Abi. Tangan di kanan. Siap ya. Terus bayangkan kesedihan. Siap Bu Elis, tangannya dekat Budiah. Ya. Bayangkan terus kesedihan. Kekecewaan. Ya. Terus ya, bayangkan Bu Elis ya, sama satu tangan aja. Tangan Budiah bawahkan. Handapkan. Budiah ngelawan, tapi ngelawannya dalam keadaan pikiran sedih. Siap ya? Ya. Siap. Tangannya masih di ya. Siap ya? Tentang kesedihan. Kalau bagus sampai berdarah air matanya Budiah ya. Siap? Dok. Nah. Lulus tuh. Budiah na eta gampil teu kahandapkeun. Ada lawanan. Teu gampil teu. Gampil teu? Gampil. Ya. Sekarang Budiah hadirkan kebahagiaan. Ya, seolah-olah Budiah itu dapat duit 5 miliar. Ya. Katinggalinya Pak Hendra mah kana duit bae. Ya. Katinggalinya wajah pokoknya duit ibu wajah doa nu gitu teh. Ya. Sekarang bayangkan Budiah tentang kebahagiaan. Siap? Atau susah membayangkan kebahagiaan? Pira aku nggak bayangkan kebahagiaan gitu ya. Pokoknya bayangkan semua memuji Budiah. Ya, bayangkan tentang kebahagiaan. Tangannya gini. Siap ya. Bayangkan dulu tentang kebahagiaan. Ya, seolah-olah Budiah itu pulang dari masjid dapat pajero gitu lah ya. Terus pulang dari masjid, nah jong keresek masih tinggal 2 miliar gitu lah ya. Bayangkan Budiah begitu keluar benarnya Pak Budi, Pak Haji Pur, Pak Hendra minta dipoto gitu. Ya siap ya, bayangkan yang bahagia. Siap, 1, 2 mulai bahagia. Yang bahagia terus ya. Sambil kalau ada tekanan ditahan kayak tadi ya. Siap Bu Elis? Ya. Bu Elis akan menekan, tapi tahan ya. 1, 2, 3. Tahan. Berat mana teh? Abotan ya? Ketika bahagia Bu, ketika sama Bu Elis dikebawahkan, ketika sedih, ringan yang mana dikebawahkannya? Ringan yang sedih. Berarti menandakan tubuh jadi lemah Bu. Langsung. Tambah nunggu ibu berjam-jam. Per detik, milidetik Bu. Ya. Jadi amigdala itu kalau ibu stres, takut, kecewa dan sebagainya, per 100 milidetik langsung merusaknya. Jantung lulus Bu. Tapi ketika ibu bahagia, tubuh jadi kuat. Sekarang gini ya. Masih ya. Ibu-ibu serang Budiah dengan kata-kata buruk, tolong diucapkan tapi di hati saja. Ya. Di hati ya. Serang dengan kata-kata buruk di hati. Terserah lah ya. Tapi entong nyebut Budiah jika lu namanya entong. Ya, itu mah kata-kata baik kan. Pokoknya kata-kata buruk aja lah. Ya, siap Bu, serang ya. Kita buktikan. Ya. Budiah juga sambil di dalam hati sedih apa yang disampaikan oleh ibu-ibu tentang kata-kata buruk. Ibu, ya saya memang buruk, memang saya mah lemah, memang saya mah apa tuda gitulah ya. Ya itulah. Siap ya? Tangannya gini. Mata dipejamkan. Ya. Siap Budiah mikir tentang kesedihan. Ibu serang Bu dengan yang menyedihkan ya. Kan kita sedang bagaimana sih orang yang diam ketika berkata-kata buruk kepada orang itu, bagaimana orang yang diam tapi berkata-kata baik kepada orang lain ya. Sekarang Ibu berkata-kata buruk tapi di hati serang Budiah dengan kata-kata buruk dan Budiah pun mengiyahkan kata-kata buruk itu. Siap ya? Mulai. Matanya dipejamkan. Ya Bu, udah diserang?
serang ya, pelong ya Bu, pelong kebencian itu mah. Ya. Kadang tong dugikeun ka saca ibu keluarnya, melongna biasa we. Ya, siap? Ya Budia fokus Budia sedih, kecewa. Iya kan perkataan-perkataan buruk yang kata orang lain, iya memang saya buruk gitu lah ya. Siap. Sekarang Belis tangannya ke bawah. Tekan. Gambil tuh Belis. Gambil. Ya. Sekarang Ibu serang Budia dengan kata-kata yang baik. Ya, Ibu serang Budia dengan kata-kata yang baik. Budia balas juga Ibu dengan kata-kata yang baik. Ya, saya baik, saya sehat, saya kuat. Ibu-ibu sampaikan itu ke Budia, tapi di dalam hati Budia juga. Ya, siap? Tunggu dulu ya. Siap Bu? Untuk nyebut Ibu Dia ganteng tong. Ya. Siap ya? 1. Ibu siap mulai Bu ya. Tenenawan bari ngunyah da ketinggalan lapar itu. Ya. Siap Bu? Dengan kata-kata baik ya. Budia pejamkan matanya. Budia juga sambil berkata-kata yang baik. Ya, pikiran positif. Sok Bu Elis mangga. Siap ya? Kuat mana? Kuat mana teh? Kuat ini jadi kuat. Ya, jadi ada pengaruhnya tidak hadis tadi? Diam berkata-kata baik untuk orang lain. Ada. Sekarang Bu ya. Sekarang Ibu berkata-kata buruk untuk Budia, tapi Budia berpikiran positif. Siap? Siap. Ini juga Bu berkaitan dengan sihir nantinya. Ya. Jadi Ibu tidak boleh takut sama sihir. Kenapa sihir mudah menyerang? Karena ketika Ibu tahu kena sihir, Ibu langsung ngedrop. Jadi lemah. Ya. Ada beberapa orang yang, punten Bu ya, pasien saya yang kena sihir, kuat. Ya, beres. Tapi ada beberapa orang pasien saya juga yang kena sihir itu beres-beres. Kenapa? Karena di dalam dirinya di bejaan teh temempan. Ku abdi we di bejaan temempan, kok mau ku Ibu gitu. Ya. Jadi yang masalah siapa? Dirinya sendiri. Ya. Jadi Ibu kalau ada sihir, nyantai aja Bu ya. Siap ya? Sok Bu serang dengan kata-kata buruk Budia ya. Berpikiran positif. Ya. Siap Bu ya? Berkata-kata ya, serang dengan kata-kata negatif, Budia berpikir positif. Bahagia yang membuat bahagia senang. Bangga Bu Eli. Kuat ya Bu Eli? Iya. Kuat. Jadi Ibu ya, kalau ada yang berkata-kata buruk untuk Ibu sendiri, Ibu berkata positif weh. Entong Ibu ada orang yang menghina Ibu ada yang menjelek-jelekan Ibu, ini ngarasa juga lu namanya gitu kan. Entong nya atuh abdi mah nya gitu lawan da nya gitu tah gitu. Mun aya nu menzalimi teh lawan, Bu. Jangan apa? Jangan iya tuh dah aku mah apa tuh dah. Ya. Jadi kalau ada ibu yang membicarakan keburukan Ibu, lawan dengan yang positif. Ibu jadi sehat. Tapi kalau Ibu dilawan dengan yang negatif, nya tuh abdi Ibu sakit. Terlebih-lebih ya kalau ada sihir, lawan Bu. Dengan yang positif. Kalau Ibu dengan pikiran negatif, sihirnya lebih mudah merusak tubuh Ibu. Ya. Jadi luar biasa tidak Bu ayat ini? Luar biasa. Ibu mau memaafkan kesalahan orang lain? Mau memaafkan mantan Ibu? Maunya beda Ibu. Ya. Ibu pulang dari sini mau mendoakan kebaikan? Iya. Muntennya khususnya untuk Pak Hendra dan Pak Budi karena masih single, doakan Bu ya, doakan kebaikan untuk Pak Hendra sama Pak Budi apa? Sing kenging jodohna ya. Keluar di masjid sing kenging jodoh gitu langsung we. Amin abang tarik nanya. Ya. Jadi Ibu ya, nah, tuh Ustaz Tengku sudah ada ya. Jadi mulai dari sekarang, Ibu sakit apapun, saya pasti sembuh. Ya, dengan izin Allah saya pasti sembuh. Dengan izin Allah saya pasti sehat.
Ibu jangan nya penyawat nu kieu mah bakal ieu nya. Ibunya dulu bunya aya ieu Bu non. Aya ieu non namina teh. Aya nu teu damang. Kamana wae nembe katinggal. Nya abdi teh ieu tipes panas tiris wae. Ieu teh sahari ka sabaraha? Hari ka-4. Oh gitu. Tetangga abdi mah da hari ka-5 maot. Itu berkata-kata baik, berkata buruk, Bu. Buruk, jangan gitu, Bu. Sampaikan kata-kata yang baik. Ya. Bahaya, Bu ya. Jadi apalagi Ibu kepada yang sakit, sampaikan kata-kata yang baik. Kepada yang sehat juga, Bu, sampaikan kata-kata yang baik. Yang sehat saja, Bu, di kata-kata yang buruk, kemudian ia menerimanya, yang sehat jadi sakit. Itu saja, insya Allah ada guna dan manfaatnya. Nuhunnya Ibu Elis dan rangkaian aja itu namanya di itu tapi pami aya keneh pamitanya nyepunten. Ya kita doa sebentar ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar astagfirullah li jami'il muslimin muslimat wal mu'minat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah bil khususan sunnah panjang Ibu Injang juga saya Iswan serta ini juga untuk seluruh yang hadir ya. Semua yang hadir, juga Pak Haji Pur, juga Bu Elis bersama tim, juga seluruh pasien saya Isman, juga jamaah Imtihan Aja, Bupati Tawin Aja, juga donatur Imtihan Aja, donatur Bupati Tawin Aja, juga semua yang hadir, insya Allah juga Ustaz Tengku, juga semuanya, insya Allah diampuni segala kesalahan dan kehilafannya, dan dikelompokkan ke dalam kelompok orang-orang yang dimudahkan untuk sholat 5 waktu di masjid berjamaah, sama seperti Nabi Daud alaihissalam, sama seperti Nabi Muhammad SAW, salat tahajud di setiap malamnya, duha setiap paginya, sabdatikan berzikir kepadamu ya Allah, setiap saat bersolat pada Rasulullah dan setiap waktunya, sebelum diisi dan menghafalkan Al-Quran, dan kelompokkan kita juga mereka ke dalam kelompok orang yang habis Al-Quran 30 juz juga berakhlak seperti Rasulullah, dan kita pun insya Allah selalu mengkaji Al-Quran sehingga Al-Quran menjadi pedoman hidup kita semuanya, dan khususnya untuk kita juga untuk mereka semuanya ya Allah berikan rezeki yang tidak disangka-sangka sehingga di bulan ini dapat melaksanakan ibadah umroh dan mengumrohkan orang yang dicintai, di tahun ini dapat melaksanakan ibadah haji dan menghajikan orang yang dicintai, di tahun ini pun mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka sehingga hutang piutang kami dilunasi dan kami bisa melunasi hutang piutang orang-orang yang kami cintai, dan ya Allah khususnya di tahun ini pun kami dapat mendirikan masjid juga badan-badan amal yang lain yang berguna untuk kaum muslimin dan muslimat, dan khususnya untuk orang tua kita yang masih ada selalu diberikan kesembuhan kesehatan yang sempurna, dan khususnya juga untuk leluhur kita semuanya yang telah meninggalkan dunia ini insya Allah diampuni, diberikan nikmat kubur kelak ditempatkan di dalam surga Firdaus bersama anak keturunannya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan untuk saudara-saudara kita di Palestina juga di berbagai tempat tertindas lainnya, insya Allah hari ini mereka pun mendapatkan kemenangan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi barakatan fil rizqi wa tabatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina bisyakaratil maut wa najatan minan nar wala faidal hisab. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau dalam penyampaian banyak kesalahan, itu murni dari pribadi saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, yang benar semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita akhiri dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita simak bersama